setelah itu dilanjutkan dengan membaca Asmaul Husna. Silakan dipimpin oleh ketua kelas. Sebelum belajar, mari kita berdoa dulu kepada hati mulai. Selesai. Kita baca Asmaul Husna dulu ya. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Alim ya Qudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin. Siapa saja yang tidak hadir hari ini? Yang tidak hadir hari ini siapa? Abian, kenapa? Abian? Terus siapa lagi? Siapa? Kenapa? Apa lagi? Udah dua orang, Abian sama Jaisia. Baik anak-anak, di pertemuan yang lalu kita telah membahas materi tentang meneladani ilmuwan muslim pada masa Daulah Abbasiyah. Dan hari ini kita akan belajar tentang perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Abbasiyah. Adapun tujuan pembelajaran dari yang akan Ibu sampaikan di hari ini yaitu peserta didik mampu menjelaskan perkembangan ilmu filsafat, kedokteran, matematika, dan astronomi pada masa Daulah Abbasiyah. Sebelum Ibu melanjutkan materi, Ibu akan mengajukan atau akan memberikan pertanyaan terlebih dahulu. Nah, tadi yang telah Ibu sampaikan bahwasanya kita untuk itu mari kita belajar tentang perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Abbasiyah. Pada masa Daulah Abbasiyah itu berlangsung dari abad ke-8 hingga ke-13. Daulah Abbasiyah juga sering disebut sebagai zaman keemasan Islam. Nah, pada masa ini ilmu pengetahuan dan budaya berkembang sangat pesat, terutama pada bidang kedokteran, filsafat, astronomi, ya, sesuai dengan pertanyaan yang tadi itu. Ilmu pengetahuan apa saja yang berkembang pada masa Daulah Abbasiyah? Nah, ilmu yang berkembang pada masa Daulah Abbasiyah diantaranya ada ilmu filsafat, ilmu kedokteran, ilmu apa lagi? Astronomi, dan juga ada ilmu apa lagi? Ilmu matematika. Nah, siapa saja sih ilmuwan muslim yang terkenal pada masa Daulah Abbasiyah? Ada yang tahu? Nah, ilmuwan muslim pada masa Daulah Abbasiyah yang terkenal diantaranya ada Al-Kindi, ada Ibnu Sina, ada Al-Khawarizmi, dan ada Al-Bantani. Dan tentunya ini masih banyak lagi ilmuwan muslim ya yang terkenal pada masa Daulah Abbasiyah. Ini Ibu ambil salah satunya, ini yang paling terkenal pada saat itu, yaitu sekali lagi ada Al-Kindi, ada Ibnu Sina, ada Al-Khawarizmi, dan juga ada Al-Bantani. Lantas ilmu pengetahuan apa saja yang berkembang pada masa Daulah Abbasiyah? Di antaranya ada ilmu filsafat, terus ada ilmu matematika, ada ilmu kedokteran, dan juga ada ilmu astronomi. Nah, untuk mengetahui lebih banyak tentang
Dan kita akan menggunakan metode snowball throwing. Jadi nanti silakan kalian buatkan pertanyaan. Pertanyaan itu dibuatkan menjadi sebuah bola. Bola itu silakan kalian lemparkan kepada kelompok yang kalian tuju. Misalkan kelompok 1 akan bertanya ke kelompok 3, berarti bolanya langsung dilempar ke kelompok 3. Bisa dipahami? Bisa. Ini LKPD-nya. Silakan diskusikan dengan kelompok kalian. Ayo diskusi. Silakan diskusi.
Sudah? Sudah? Nah, kalau gitu Ibu minta dari kelompok 4 dulu. Kelompok 4 silakan. Naik mulai ke sini ke depan. Kelompok 4 dapat pertanyaan dari kelompok mana? Kelompok 4 dapat pertanyaan dari kelompok 1. Nih, kelompok 1. Coba lihat di sini. Kelompok 1 tadi melempar bola ke kelompok 4. Silakan dibacakan pertanyaannya. Yang terdengar kelompok 1 diperhatikan. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Dan sekarang Ibu minta dari kelompok 2. Dapat pertanyaan dari kelompok berapa? Masa daulah Abbasiyah. Pertanyaannya, bagaimana perkembangan ilmu kedokteran pada masa Daulah Abbasiyah? Jawabannya adalah Pada masa daulah Abbasiyah, ilmu kedokteran mengalami perkembangan yang pesat dan menjadi salah satu cabang ilmu pengetahuan yang paling maju di dunia. B. Ilmu Sina Akikina, salah satu kelompok terbesar dalam sejarah kedokteran. ya, baik, tepuk tangan untuk kelompok 2. Dan sekarang kelompok 1 dapat pertanyaan dari kelompok 1 dapat pertanyaan dari kelompok 2. Apa pertanyaannya? Bagaimana perkembangan ilmu filsafat pada masa Daulah Abbasiyah? Jawabannya adalah oke, baik. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke. Baik, tadi setelah kelompok 1, terakhir di kelompok 3. Kelompok 3 dapat pertanyaan dari kelompok 4. Kelompok 3 dapat pertanyaan dari kelompok 4. Silakan kelompok 3 untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Pertanyaannya apa? Bagaimana perkembangan ilmu matematika pada masa Daulah Abbasiyah menurut kelompok kami? Pada masa Daulah Abbasiyah, ilmu matematika mengalami perkembangan pesat dan memberikan kontribusi besar bagi ilmu pengetahuan. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Berikan tepuk tangan untuk kita semua. Silakan duduknya kembali ke tempat duduk masing-masing. Baik, tadi setelah kalian mendiskusikan beberapa ilmu pengetahuan yang berkembang pada masa Daulah Abbasiyah serta ilmuwan-ilmuwan muslim yang terkenal pada masa Daulah Abbasiyah. Jadi kita tadi kesimpulan dari hasil diskusi tiap-tiap kelompok kalian tadi ya. Kesimpulannya adalah
kalian harus lebih semangat lagi ya dalam mencari ilmu. Kalian harus lebih semangat lagi dalam belajar. Ibu mau tanya nih, apakah hari ini kalian semangat belajar? Kalau semangat, silakan menunjukkan dengan tepuk tangan yang sangat meriah. Apalagi menghargai ilmu dan ilmuwan, ya. Dan yang ketiga, keseimbangan antara ilmu agama dan ilmu sains. Jadi kalian jangan hanya mencari ilmu pengetahuan sains saja, tapi antara ilmu sains dan ilmu agama itu harus seimbang. Nah, sebelum Ibu mengakhiri kegiatan belajar ini, Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan dalam bentuk latihan soal pendek. Silakan kerjakan dan nanti dikumpulkan. Silakan kerjakan. Sampai besok. Ibu kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan soal. Silakan dikerjakan. Silakan kerjakan, Ibu kasih waktu 10 menit. Silakan kerjakan.
Baik, untuk kegiatan belajar hari ini Ibu cukupkan sekian. Dan di minggu yang akan datang kita akan belajar masih di materi meneladani ilmuwan muslim pada masa Daulah Abbasiyah. Nanti kita akan belajar membuat poster, ya. Jadi yang tadi sudah kalian diskusikan nanti dibikinkan ke dalam sebuah poster. Nanti silakan alat dan bahannya dipersiapkan dan dibawa di pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum.